Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 36 Jakarta, Ibu Sri Tati Sugiyarti, SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 36 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMK Negeri 36 Jakarta. Yang terhormat para narasumber, calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 36 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru Hebat, pada hari ini Kamis 26 Januari 2023 di SMK Negeri 36 Jakarta, bersama-sama kita akan melaksanakan kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif oleh para narasumber calon guru penggerak Angkatan ke-7 SMK Negeri 36 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru peserta aksi nyata, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita ini kegiatan aksi nyata betul-betul khidmat dan bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata demi anak bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang beragama Islam, mari kita awali dengan baca umul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahil 'azim wa ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi 'ulumina, Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbi ij'alna muqima salaha min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ibu Epsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang hadir di ruangan ini, khususnya Bapak dan Ibu Guru calon guru penggerak. Hari ini kita berkumpul atas izin Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini sesuai dengan program yang disampaikan oleh Bu Retno kepada saya, kita bisa berkumpul untuk melihat seperti apa sih aksi nyata budaya positif yang akan dilaksanakan atau mungkin yang sudah dilaksanakan oleh calon guru-guru penggerak kita. Mudah-mudahan aksi nyata ini tidak hanya sekedar slogan di sini, tapi bisa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Pagi tadi kita sudah menyampaikan kepada siswa kita tentang bagaimana kita harus berbudaya kerja, mulai dari kebersihan, mulai dari kerapihan, mulai dari keteraturan ya. Itu semua tentu saja dimulai dari Bapak dan Ibu Guru. Karena nggak akan mungkin itu akan berjalan kalau hanya murid kita saja yang kita gerakkan. Salah satunya mungkin yang barusan itu, yang di pintu
ya, ada rak di sebelah, kenapa raknya tidak dipakai gitu ya, itu dari kita. Artinya itu tinggal kemauan dari kita saja, itu bagian dari ini budaya positif. Itu tidak sulit Bapak dan Ibu, hanya tinggal kemauan dan keinginan kita saja ya. Nah hari ini Bapak dan Ibu, teman-teman kita akan mempresentasikan apa yang akan mereka dan sudah mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Mudah-mudahan sudah sampaikan tadi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa merubah sekolah kita dalam banyak hal. Sekolah kita dari awalnya sudah baik, tapi mungkin akan jauh lebih baik kalau kita semuanya sama-sama bergerak, sama-sama mau berbuat, dan sama-sama mau saling mengingatkan. Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih kepada calon guru penggerak juga, mudah-mudahan lolos sampai berapa bulan lagi? Sampai Juli ya, bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama, butuh kesabaran, butuh ketekunan, dan butuh konsisten. Yang kita perlukan adalah konsisten kita. Tidak perlu banyak, sedikit demi sedikit, kalau konsisten akan sampai juga ke ujungnya ya. Selamat bertugas, selamat berpresentasi. Kepada Bapak Ibu juga terima kasih, supportlah teman-teman kita, siapapun dari kita, semoga semuanya yang masih bisa jadi calon guru penggerak bisa jadi calon guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tuh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus Baitul Khair yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bersama akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Kartikasari, MPD. Materi yang akan disampaikan terkait dengan disiplin positif dan keyakinan kelas. Bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa dicatat terlebih dahulu, nanti akan bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Kepada Ibu Rina Kartikasari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 36 Jakarta, Ibu Sri Tati Sugiyarti, SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 36 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMK Negeri 36 Jakarta. Yang terhormat para narasumber calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 36 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini Kamis 26 Januari 2023 di SMK Negeri 36 Jakarta, bersama-sama kita akan melaksanakan kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif oleh para narasumber calon guru penggerak Angkatan ke-7 SMK Negeri 36 Jakarta. Sebelum memasuki acara, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan materi oleh para narasumber. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang akhir adalah penutup. Marilah bersama Bapak Ibu kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Bahrul Ulum MAG. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta aksi nyata, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita ini kegiatan aksi nyata betul-betul
khidmat dan bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata demi anak bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang beragama Islam, mari kita awali dengan baca umul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi a'marina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbi ij'alna muqima salaha min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Bahrul Ulum yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 36 Jakarta. Kepada Ibu Sri Tati Sugiyarti SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang hadir di ruangan ini, khususnya Bapak dan Ibu Guru calon guru penggerak. Hari ini kita berkumpul atas izin Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini sesuai dengan program yang disampaikan oleh Bu Retno kepada saya, kita bisa berkumpul untuk melihat seperti apa sih aksi nyata budaya positif yang akan dilaksanakan atau mungkin yang sudah dilaksanakan oleh calon guru-guru penggerak kita. Mudah-mudahan aksi nyata ini tidak hanya sekedar slogan di sini, tapi bisa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Pagi tadi kita sudah menyampaikan kepada siswa kita tentang bagaimana kita harus berbudaya kerja, mulai dari kebersihan, mulai dari kerapihan, mulai dari keteraturan ya. Itu semua tentu saja dimulai dari Bapak dan Ibu guru. Karena nggak akan mungkin itu akan berjalan kalau hanya murid kita saja yang kita gerakkan. Salah satunya mungkin yang barusan itu, yang di pintu. Ya, ada rak di sebelah, kenapa raknya tidak dipakai gitu ya, itu dari kita. Artinya itu tinggal kemauan dari kita saja, itu bagian dari ini budaya positif. Itu tidak sulit Bapak dan Ibu, hanya tinggal kemauan dan keinginan kita saja ya. Nah hari ini Bapak dan Ibu, teman-teman kita akan mempresentasikan apa yang akan mereka dan sudah mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Mudah-mudahan sudah sampaikan tadi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa merubah sekolah kita dalam banyak hal. Sekolah kita dari awalnya sudah baik, tapi mungkin akan jauh lebih baik kalau kita semuanya sama-sama bergerak, sama-sama mau berbuat, dan sama-sama mau saling mengingatkan. Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih kepada calon guru penggerak juga, mudah-mudahan lolos sampai berapa bulan lagi? Sampai Juli ya, bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama, butuh kesabaran, butuh ketekunan, dan butuh konsisten. Yang kita perlukan adalah konsisten kita. Tidak perlu banyak, sedikit demi sedikit, kalau konsisten akan sampai juga ke ujungnya ya. Selamat bertugas, selamat berpresentasi. Kepada Bapak Ibu juga terima kasih, supportlah teman-teman kita, siapapun dari kita, semoga semuanya yang masih bisa jadi calon guru penggerak bisa jadi calon guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf, bila tuh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, pemaparan materi oleh para narasumber calon guru penggerak angkatan ke-7. Narasumber pertama, Bapak Agus Baitul Khoiri SPDI. Narasumber kedua, Ibu Rina Kartika Sari MPD. Narasumber ketiga, Ibu Retno Ayu SPD MHUM. Guru penggerak berjiwa mandiri, kolaborasi menjadi kekuatan diri. Berinovasi dan refleksi setiap hari, belajar dan berbagi untuk negeri.
Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Agus Baitul Khairi SPDI. Agenda yang akan disampaikan terkait dengan perubahan paradigma belajar dan kebutuhan dasar. Kepada Bapak Agus Baitul Khairi, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'd. Baik, kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 3 Jakarta, Ibu Sri Tati Sugiyarti, dan juga Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di acara diseminasi kami CGP Angkatan 7. Ini suatu karunia yang besar bagi kami para CGP dengan berkenannya hadir Bapak Ibu Guru di acara diseminasi atau pengimbasan aksi nyata modul 1.4 ini. Bapak Ibu Guru, mungkin saya langsung aja sekali lagi sebentar saya ingin sampaikan. Ini narasumber yang akan nanti menyampaikan. Kebetulan saja saya yang pertama. Dan ini Bapak Ibu sekalian, agenda aksi nyata kami ini sebenarnya bukan apa-apa jangan sekali, Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan tugas dari modul yang pertama, modul 1.4, untuk memberikan pengimbasan atau diseminasi kepada Bapak Ibu Guru. Karena memang protokolnya seperti itu. Jadi kami ingin mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Ini mudah-mudahan, ini kebetulan kita modul atau temanya tentang budaya positif. Kita berharap ini bukanlah sekedar teori, tapi juga nantinya berharap menjadi sebuah yang bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa mengamalkan. Kami pun para CGP juga insya Allah maksimal untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kami dapatkan. Karena memang tuntutannya seperti itu. Biasanya kalau di kelas Bapak Ibu Guru, kita kan agar tidak tegang-tegang, karena kadang-kadang saya juga menyampaikan tentang ice breaking. Ini karena memang anak-anak kita itu butuh itu bahkan menjadi kebutuhan dasar tuh fun agar mereka bisa menerima materi pembelajaran dari kita. Maka kita berikan contoh terutama di pertemuan kita juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Ibu Guru, mari kita ice breaking. Mungkin saya minta kalau sebelah kanan ini saya bilang sampaikan gini, silahkan tepuk tangan 2 kali gitu ya. Sebentar gini, coba 2 kali. Kalau BB sebelah sini saya tekan sekali, tepuk tangannya sekali aja. Coba. Yang belakang belum. Coba Ibu Guru sportif semuanya. Ya, kurang kompak. Oke. Sekali lagi sini. Sini. Oke. Coba Ibu kita ingin coba semuanya. Yang kompak semuanya coba. Kalau ngatur guru aja susah, bagaimana muridnya? Jadi gurunya dulu, coba ya. Baik, ayo. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya gitu. Tapi ini karena saya menyampaikan paradigma, ya mudah-mudahan Bapak Ibu Guru siap untuk merubah paradigma kurang baik kita kepada sesuatu yang baik. Siap Bapak Ibu Guru? Siap. Tapi coba saya lihat tes sekali lagi, kira-kira udah siap atau belum materi yang akan saya sampaikan. Ini sesuatu materi yang luar biasa Bapak Guru. Apalagi nanti sampaikan Miss Eno sama Miss Rina, itu lebih dahsyat lagi. Jadi Bapak Guru, angkat kedua tangannya. Ayo, kedua tangan, satu aja. Ya, mohon maaf. Ya, putar ke arah jarum jam. Ya, terus sekencang-kencangnya dengarkan kata-kata saya. Pegang dagu.
Tuh kan dagunya berubah. Oh, yang lagi. Iya. Ada sekitar 60% dagunya di sini pegang. Jadi kita belum konsentrasi Bapak Ibu guru. Paradigma perubahan paradigma belajar. Paradigma ini sangat penting sekali terjadi pada cara berpikir yang biasa menjadi luar biasa atau melakukan sesuatu yang dengan cara yang baru dan berbeda. Dalam hal ini kita berharap Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa kita bisa fokus, memahami, mengerti. Nah, yang terpenting nanti bagaimana kita bisa praktekkan dalam pembelajaran kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah saya selama mengikuti pelatihan ini saya praktekkan ini sangat luar biasa perubahan. Walaupun belum signifikan kali ya, tapi setidaknya ada secercah harapan bahwasanya apa yang disampaikan ini ada sesuatu yang akan memberikan dampak yang sangat positif terutama di lingkungan sekolah kita. Saya mengutip ungkapan daripada Dr. William Glasser dalam teori pilihan mengusulkan beliau mengusul bahwa manusia mampu mengendalikan diri, kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku di dalam dirinya sendiri. Artinya ini Bapak Ibu sekalian, paradigma itu kan acuan kita, gitu kan. Cara memandang sesuatu hal pada pokok masalah yang akan kita bicarakan. Nah nanti saya berharap di dalam modul budaya positif ini sebenarnya unsur yang paling utama terutama materi kita kali ini yang saya sampaikan itu adalah tentang disiplin. Kalau Bapak Ibu sekalian bicara tentang disiplin, apa yang terbenak di otak Bapak Ibu sekalian? Disiplin. Apa Bapak Ibu? Ayo dong aktif. Masa diem aja. Apa Ibu? Tertib. Teratur. Yang sini kok diem aja? On time. Konsisten. Komitmen. Apalagi? Tanggung jawab. Apa ada yang bilang hukuman? Kadang-kala Bapak Ibu sekalian, disiplin yang kita sampaikan itu pemahaman kita selama ini seperti itu. Walaupun kadang kita paham dan kita tahu secara ini saya sampaikan di sini. Kita sebelum menjawab itu saya akan mengutip makna disiplin dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ini ucapan daripada Ki Hajar Dewantara. Kedisiplinan itu sebenarnya harus berawal dari diri kita. Mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak mau mendisiplinkan diri kita, maka ada pihak luar yang akan mendisiplinkan daripada kita. Oleh sebab itu kita berkeluarga disiplin, terus kita nggak pernah disiplin. Ini menjadi sesuatu paradigma yang salah. Gitu ya. Jadi disiplin itu harus diawali dalam diri kita sekuat tenaga kita untuk memberlakukan hal tersebut. Disiplin itu kan sebenarnya bahasa Latin yang artinya apa? Discere, artinya belajar. Bahasa Latinnya ada belajar. Sehingga timbul kata disiplina. Nanti insya Allah akan disampaikan Miss Rina nanti tentang materi saya, tapi saya menyinggung sedikit tentang hal ini. Disiplina itu, kata disiplina itu artinya pembelajaran atau pendidikan. Nah kita tahu disiplin positif itu adalah proses belajar atau disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan juga pembentukan kepercayaan diri. Jadi sebenarnya ini semacam proses pendekatan pengajaran atau pendidikan kepada anak untuk melakukan kontrol diri. Jadi kalau disiplin itu ya sebenarnya bukan hukuman, tata tertib yang sering kita pahami, menegakkan komitmen dan sebagainya,
tapi lebih pada melakukan sebuah kontrol diri kepada anak-anak didik kita. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kontrol diri itu. Nah, sebentar Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ingin membuat ilustrasi agar kita mudah memahami. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya kalau seandainya Bapak Ibu sekalian coba sebelum Bapak Ibu saya perintahkan untuk mengepalkan tangan kita. Kemudian di dalam tangan itu saya berikan satu persatu berlian, gitu kan? Ibu pegang, coba Ibu memegang dan mengepalkan tangan. Oke, anggaplah ini berlian intan yang paling berharga, 10 gram, gitu ya. Terus kemudian ketika saya ingin menggoda Bapak Ibu sekalian atau ingin mengambil dari barang yang berharga hak milik Bapak Ibu sekalian, saya minta saya goda dengan interogasi, mungkin dengan teror agar Bapak Ibu bisa membuka daripada kepalan Ibu tadi, ya. Terus misalnya Pak Fran megang tangan, Pak Fran misalnya, mau nggak kalau seandainya dibuka, saya akan kasih 1 juta hari ini juga. Silahkan dibuka. Tidak mau, oke. Bu Tati, karena yang paling dekat, gitu kan. Ibu, nanti kalau Ibu nggak mau buka, ya kepalan dulu dong, dikepalkan Bu. Nah, iya. Kalau nggak mau buka, Ibu saya pecat mulai hari ini. Nggak mau dibuka juga? Berani saya pecat? Oh, saya nggak berani. Bapak Ibu sekalian, kenapa mungkin Bapak Ibu sekalian nggak mau daripada melepaskan tangan kepalan tani? Karena sesungguhnya kontrol diri, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Sebenarnya nanti anak didik kita itu juga demikian. Tidak bisa mereka kita kontrol, nggak bisa. Misalnya gini, anak didik kita terlambat gitu ya. Oh, kita marahi, kita maki-maki dan sebagainya. Kalau kita akhirnya mereka disuruh begini, disuruh begitu dan sebagainya, agar mau disuruh berubah gini. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Nanti akan diterangkan oleh teman kita tentang itu. Mengontrol murid kita untuk bisa berbuat sesuatu yang kita inginkan, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tapi bagaimana? Kita harus berikan motivasi, dorongan agar mereka berubah. Kalau perubahan yang diawali, yang dilakukan, misalnya keluar dari motivasi diri atau motivasi intrinsik, keluar dari diri seorang murid, itu jauh memberikan dampak yang luar biasa dan jangka panjang. Kalau kita neken daripada murid kita, mungkin boleh kita bisa mengontrol diri kita, karena memang murid kita mengizinkan kita untuk mengontrol, tapi hanya dalam waktu sesaat atau jangka pendek. Nah, tugas kita sebenarnya memberikan motivasi, dorongan agar mereka bisa berubah. Nggak bisa kita intimidasi, nggak bisa kita paksakan, itu nggak boleh. Ya, akan selama ini kita seperti itu, mendisiplinkan murid itu, memaksakan seperti itu. Itulah yang harus kita pahami. Saya ingin menyampaikan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol dari tadi saya terangkan. Yang pertama adalah tentang ilusi guru mengontrol murid. Coba Bapak Ibu sekalian, kita pahami secara bersama-sama. Apa sih ilusi? Ilusi itu sesuatu yang mungkin ya, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan. Jika memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kita maksakan mereka. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu pula bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekali, jangka waktu yang pendek, nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Mereka
keluar bukan dari kesadaran di sang murid, sehingga gak bisa memberi dampak. Saat itu aja mereka manut, nurut dan sebagainya. Tapi kita sesungguhnya ini hanya ilusi. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya kita harus memberikan, yaitu memberikan kesadaran, pengertian, pemahaman, kemudian kita motivasi dan sebagainya agar mereka sadar, kemudian mereka bisa merubah. Memang ini jangka waktu yang lama, butuh kesabaran. Tapi kalau ini budaya hal ini terus dilakukan dan semua guru kompak, insya Allah kita itu belajar dengan memberikan motivasi, mendidik anak dengan hati. Biasanya itu akan mudah bisa diterima oleh sang murid. Ya, itu seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga miskonsepsi Bapak sekalian. Kita ngeritik murid kita melakukan kesalahan atau membuat mereka merasa bersalah bila berubah. Ini nggak bisa juga. Menggunakan kritik dan rasa saling bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Nggak bisa gitu ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari hal-hal yang negatif. Ini nggak bisa kita lakukan. Kenapa demikian? Karena mungkin murid merasa dipojokkan, disalahkan dan sebagainya. Nanti insya Allah SNO mungkin materi tentang segitiga restitusi akan disampaikan beliau. Contoh yang ketiga, miskonsepsi, ilusi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nggak bisa juga. Ini sebenarnya bisa kita lakukan di tingkatan sekolah ataupun keluarga kita sebenarnya. Nggak bisa kita, itu orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nggak bisa juga, sama kita. Hak kewajiban kita kepada murid itu sama. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal tertentu sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya apapun yang kita lakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini nggak bisa Bapak sekalian. Mungkin dalam jangka waktu pendek bisa, tapi jangan dalam jangka waktu yang panjang. Itu nggak bisa dipraktekkan kepada murid kita. Kita sesungguhnya mendidik ini jangka panjang, bukan jangka pendek atau yang sesaat aja. Ini saya kutip dari Stephen R. Covey. Mereka menyatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita atau paradigma kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin merubah demi sedikit mungkin ya itu mungkin barangkali yang kita lakukan sikap dan perilaku kita. Tapi kalau kita ingin perubahan yang radikal, ya kita harus kembali kepada acuan paradigma tadi, seperti yang disampaikan tadi. Baik. Nah, ini perubahan paradigma dari stimulus respon melawan teori kontrol. Ya, kita berharap bagaimana kita nanti bisa merubah kita stimulus respon ini kepada teori kontrol kita. Kita paham realitas kebutuhan kita sama. Kita kadang menyamaratakan gitu kan. Tapi menurut teori kontrol, memang realitas kebutuhan kita itu berbeda. Murid mungkin satu murid kelas 11 jurusan TAB dengan jurusan lain 11 TKJ misalnya. Mungkin itu nggak sama. Apalagi di satu kelas pun juga nggak akan sama. Karena kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Ini yang harus kita pahami juga misalnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi image, pandangan setiap orang, misalnya ketika kita melihat, misalnya menghadapi kasus, Bapak Yusuf pernah ya kasus Nurmarisma yang di Tangerang itu. Ini kan sesuatu hal yang
Kalau mungkin orang menyalahkan, yang salah mungkin mertuanya, yang salah ini menantu dan sebagainya. Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa sama. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa menerima itu. Mungkin dari sudut mana mereka itu melakukannya, gitu ya. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena mereka setiap orang punya pandangan masing-masing. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku buruk memiliki tujuan. Bapak Ibu sekali, teman kita, anak didik kita itu terlambat. Sebenarnya setiap orang melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Kenapa nak kamu terlambat dan sebagainya? Harusnya memang ketika kita itu nggak bisa digeneralisir gitu ya. Semua sama terlambat hukum gitu. Sebenarnya juga nggak bisa. Tujuan mereka ada yang berbeda-beda. Mereka terlambat itu berbeda-beda. Harusnya kita memiliki pemahaman yang seperti itu. Jadi kita bisa mencoba menghargai mereka. Ditanya kenapa terlambat, nah itu nanti bagian misalnya ya. Paling nggak kita tahu paradigma ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Termasuk murid kita itu hanya dia yang bisa mengontrol. Maka bagaimana pengontrolan terhadap diri sendiri seorang peserta didik itu harus kita hargai ya, dan kita tanyakan pada mereka. Ya nggak bisa kita adili, nggak bisa kita justice mereka salah dan nggak bisa. Harus kita ajak diskusi. Itu memang bagaimana kita menjadikan merdeka belajar bagi murid kita. Baik, ya ini itu adalah yang paradigma. Terus yang kedua, saya ingin menyampaikan karena waktu saya juga sedikit, ya ini sedikit saya sampaikan. Saya lebih banyak untuk penerapan itu nanti di materi kedua, ketiga ya teman-teman CGP lainnya. Saya lebih banyak tataran itu aja, konsep gitu. Yang kedua adalah 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu sekalian, kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi akan mengganggu daripada proses belajar yang lainnya. Misalnya yang pertama adalah setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan tahan hidup atau survival. Kebutuhan ini kalau nggak terpenuhi, ini akan membahayakan. Misalnya gini, ada teman kita, misalnya ngambil sesuatu, uang lah katakanlah di temannya gitu. Terus ketahuan, akan dilaporkan ke guru BK misalnya. Nah, guru BK dalam menangani hal ini kita nggak boleh menjasi anak itu pasti salah gitu. Nggak begitu. Tapi bagaimana tujuan mereka untuk melakukan ini apa gitu kan? Ya, tujuan mereka untuk melakukan ini kan memang untuk bertahan hidup. Mereka mungkin kita tanya, karena memang orang tuanya nggak memberi sangu, tapi pengen sekolah dan sebagainya. Oh, karena kebutuhan makan. Ini kan kebutuhan hidup ini kan bisa jadi makan, minum, tidur, piknik atau kreasi dan lain sebagainya. Ini kebutuhan dasar harus terpenuhi. Kalau nggak ada ini bahaya. Lah kalau seandainya kita menangani anak karena belum makan, sehingga mereka mengambil hak milik orang lain. Ya, ini berarti harus ada solusinya. Bagaimana caranya kita menangani anak ini supaya anak tidak terjadi mungkin panggil orang tua dan sebagainya. Tapi nggak bisa serta-merta anak itu disalahkan karena kebutuhan dasarnya dihilangkan atau tidak dipenuhi oleh orang tuanya dan sebagainya. Ini manusiawi sekali gitu kan untuk menghadapi daripada sang murid. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau belonjing. Setiap orang mereka berhak untuk dicintai, diterima gitu kan oleh setiap mungkin kawan-kawan dan guru gitu ya. Jangan sampai ada kita sebagai seorang guru jangan melihat anak itu seperti tikus, kucing dan tikus gitu ya. Kita kadang-kadang melihat murid kita itu mungkin kalau melakukan ini dicap aja salah, kita menjasti begitu mudahnya, nggak bisa ya. Mereka mungkin ya perlu kita tanyakan ke mereka kenapa mereka melakukan itu. Nah, kita
Kita kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa mencintai setiap murid kita, walaupun bandel sekalipun, cinta gitu loh. Karena mereka berhak dicintai, kasih sayang dan sebagainya, diterima, mereka bisa saling sharing, berbagi, berkolaborasi. Itu hak-hak dari yang kedua, belonjing tadi gitu. Terus yang ketiga adalah freedom atau kebebasan. Kebebasan atau memilih, menentukan sikap dan sebagainya, itu hak mereka. Kita nggak boleh memaksakan. Jika kalau mereka mungkin mapal pilihan, kamu kesini aja dan sebagainya. Kadang-kala ada yang protes, Pak saya milih ini kok dikasih ini gitu. Mungkin karena ya saya nggak tahu itu prosesnya seperti apa. Nggak bisa memaksakan gitu sebenarnya. Kalau kita belum siap, ya jangan dilakukan dulu gitu kan. Ya ini hanya satu kasus. Mungkin masih banyak kasus-kasus lainnya. Yang keempat adalah fun. Orang merasa gembira, senang gitu. Ini merupakan hak dasar dari para murid. Kita pembelajaran ini kepada murid kita kalau bisa memang belajar yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna. Bermain sambil belajar itu nggak apa-apa, karena memang hak anak untuk bisa mendapatkan ini, kegembiraan, kesenangan ini. Dan yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Ini kalau kekuasaan anak kita mungkin bisa hak untuk memimpin, hak untuk diakui, hak mereka berprestasi. Ini merupakan bagian daripada kekuasaan yang menjadi kebutuhan dasar daripada murid kita. Itu aja Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.